Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel saya. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk stay safe terus ya. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sharing. Kali ini topiknya tentang bagaimana caranya menghadapi kritikan atau tips anti pusing meskipun banyaknya kritikan yang masuk ke kita atau yang sedang menerpa kita. Nah, sebagai makhluk sosial, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang, berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Entah itu orang-orang yang baru kita kenal ataupun orang-orang yang sudah lama kita kenal. Atau bahkan orang-orang yang hanya sekedar berpapasan ataupun ya mungkin kita ketemu di jalan, atau pokoknya orang-orang yang tidak terlalu mengenal kita lebih dekat, seperti itu. Jadi mau tidak mau kita itu harus beradaptasi atau siap dengan yang namanya penilaian ataupun komentar dari orang-orang sekitar kita. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya istilah kalimat Tuhan yang merencanakan, kita yang menjalani, lalu orang lain yang mengomentari. Iya, sebenarnya kritikan itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat biasa untuk kita temukan ataupun kita hadapi, juga kita terima dari orang-orang sekitar kita. 1-2 kali kita menerima ataupun mendengar kritikan ataupun masukan yang ditujukan untuk kita, itu adalah hal yang sangat wajar. Namun ada kalanya sewaktu-waktu apabila kritikan itu sudah terlalu sering dihadapkan ataupun diberikan kepada kita, mungkin kita juga akan merasa terganggu. Atau lain halnya, misalkan kita adalah orang yang tidak nyaman ataupun mudah tersinggung ataupun mudah tidak nyaman dengan orang-orang sekitar kita yang terlalu mengurusi kehidupan kita, ataupun disebutnya kita itu tidak terlalu suka kalau misalkan urusan kita itu dicampur tangani oleh orang lain, seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita sadari ataupun harus kita ketahui bahwa memang pada dasarnya saat kita ingin melakukan kebaikan, justru yang akan mendekat itu hukum sebaliknya. Misalnya saat kita menghendaki ataupun menginginkan diri kita untuk lebih baik, kita akan merasa ataupun didekatkan dengan orang-orang yang terlalu perhatian dengan urusan kita. Misal kita ingin berubah lebih baik ataupun hijrah untuk lebih baik, yang tadinya belum menutup aurat sekarang menutup aurat. Nah, jadi mungkin kita akan sering menerima yang namanya komentar-komentar dari orang-orang sekitar kita. Itu memang hukum berkebalikannya seperti itu. Saat kita menginginkan diri kita untuk lebih baik, akan ada saja hal-hal yang sepertinya akan menghalangi langkah kita untuk memantapkan diri kita untuk melakukan itu. Contoh lainnya adalah misal saat kita ingin mencoba mengelola emosi kita ataupun menahan diri kita untuk tidak mudah marah misalnya, atau untuk lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita senangi, yang tiba-tiba muncul di hadapan kita ataupun menghampiri diri kita. Akan ada saja saat kita mencoba untuk bersabar itu, akan ada saja hal-hal yang malah membuat kita rasanya ingin untuk
tidak bisa menahan emosi kita. Ya, karena memang itulah namanya hukum berkebalikan. Ya, sebut saja seperti itu, hukum berkebalikan. Kritikan itu memang ada dua sebenarnya. Ada yang sifatnya membangun dan juga ada yang sifatnya menjatuhkan ataupun menyudutkan kita. Nah, sebagai orang yang menerima kritikan itu, sebagai orang yang dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, kita harus benar-benar bisa memilah-milah dan juga fokuskan bahwa kita perhatikan apakah orang-orang tersebut, kritikan-kritikan itu bersumber dari orang-orang yang berada di circle pertama dalam hubungan kita. Nah, siapa yang berada di circle pertama itu? Itu adalah orang tua kita, kakak adik kita, saudara kita, kemudian sahabat kita. Nah, jika kritikan itu bersumber dari orang-orang yang berada di circle pertama hubungan kita, mungkin sudah seharusnya kita pikirkan, mungkin sudah seharusnya kita pertimbangkan kritikan-kritikan yang masuk itu. Namun, jika kritikan itu berada ataupun bersumber dari orang-orang yang jauh dari, maksudnya di luar dari circle pertama dari hubungan kita, misalkan tetangga kita ataupun pokoknya orang-orang yang sejatinya tidak ada hubungan yang begitu dekat dengan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus coba untuk tidak memperdulikan, untuk belajar tidak memperdulikan hal-hal yang seharusnya tidak kita pedulikan. Tidak peduli bukan berarti kita itu acuh, kita itu jahat, ataupun kita itu keras kepala, tidak mau menerima ataupun tidak mau menerima omongan-omongan ataupun masukan dari orang-orang. Namun memang ada saatnya kita bersifat cuek ataupun bodoh amat dengan omongan-omongan orang yang sejatinya tidak punya manfaat ataupun tidak memberi manfaat untuk diri kita, tidak membangun diri kita untuk menjadi lebih positif seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk berhenti memikirkan hal-hal yang memang tidak penting untuk kita pikirkan. Karena jika kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, kita akan semakin stres, kita akan sulit untuk bahagia, sulit untuk tersenyum setiap harinya. Sehingga kita harus bisa memilah-milah mana saja hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan dan mana saja hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ataupun kita kontrol. Memang hidup ini sebenarnya tidak melulu tentang aku, it's not all about me gitu. Jadi kita memang harus bisa beradaptasi, kita harus memang bisa bersahabat ataupun menerima apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Namun kita juga punya hak dong, kita juga punya hak untuk membahagiakan diri kita, membuat hati kita bahagia, sehingga kita juga punya hak untuk menyaring hal-hal yang memang seharusnya terinput di dalam hati dan pikiran kita. Dan jika memang itu bukan hal ataupun hal-hal yang menunda ataupun menjauhkan diri kita dari rasa bahagia seperti itu, kita punya hak untuk stop, jangan dipikirkan ataupun jangan dipedulikan. Karena memang yang namanya kritikan itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Penilaian orang, pendapat orang tentang diri kita, itu hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Dan jika kita fokus dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu, kita akan sulit untuk merasakan bahagia. Kita akan selalu dan selamanya akan merasa terganggu, akan merasa tidak bebas saat kita fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kita,
Jika memang kita ingin menjadi lebih baik, fokuslah terhadap diri kita untuk bisa lebih baik. Jika kita ingin belajar untuk berpikir positif, maka fokuslah untuk melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk juga belajar memiliki pikiran yang positif. Nah, jika kita sudah bisa menyaring ataupun kita sudah bisa menyadari bahwa hidup ini tidak melulu tentang kita dan hidup ini tidak melulu tentang kebahagiaan kita itu ditentukan oleh penilaian orang lain, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menerima bahwa hidup ini it's not all about me. Kita harus menyadari bahwa inilah kehidupan, dan yang terakhir adalah hidup tanpa sebuah ketidaknyamanan itu bukanlah kehidupan. Jadi fokuslah dengan apa-apa yang bisa membuatmu bahagia. Jika memang kritikan itu sifatnya membangun, silahkan diterima dan juga dipertimbangkan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun jika itu bukan hal yang membangun, justru menjatuhkan kamu, dan itu bersumber dari orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat ataupun tidak begitu mengenalmu, silahkan untuk diabaikan. Abai bukan berarti kita itu tidak baik ataupun kita acuh, kita jahat, dan kita tidak ingin mendengar omongan orang. Namun diri kita adalah raja dari diri kita, sehingga kita yang bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Selama itu baik, selama itu positif, silahkan untuk tetap dilanjutkan. Dan satu hal lagi, ingatlah bahwa jangan mudah baperan terhadap hal-hal ataupun kritikan yang ditujukan terhadap kita. Ketahuilah bahwa setiap kritikan ataupun hal-hal yang tidak menyamankan, membuat kita merasa tidak nyaman, itu sejatinya akan mendewasakan kita, akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Baiklah, mungkin cukup itu dulu pembahasan dan sharing kita tentang topik kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan juga jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Juga satu lagi, jangan lupa untuk di like, share, dan juga komen. Dan bagi yang belum di subscribe, silahkan di subscribe ya. Sampai jumpa di video ataupun konten yang selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.